pertarungan tentang ijazah konon palsu ini sudah mencapai titik didih yang sedidih-didihnya. Siapa yang menang? Yang yakin ini palsu atau yang justru yakin ini asli? Jadi kalau secara opini yang menang itu adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang selama ini itu bilang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi di udara sana di udara justru itu ada keyakinan, dan, ada anggapan dan sekarang sudah menang. Dan sekarang sudah menang. Tipis, menang mutlak. Menang mutlak. Yang gede ini adalah publik yang basically memang tertarik sama isu politik. Ini klaster kanan ini ada Dr. Tifa. Sini ya ini. Makin besar artinya makin dominan. Makin besar itu artinya engagement publiknya makin besar. Itu. Nah, ini pekat ini. Terus kedua tidak teratur. Artinya natural. Sementara di sebelah kiri adalah mereka yang berkeyakinan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Namun terkesan kuat mereka ini diorkestrasi. Ada faktor uang, yang mendorong mereka untuk memproduksi narasi tertentu. Tepatnya ada dua, Bang. Faktor ideologi dan uang. Gendang ijazah palsu, ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan, ada tersangka. Posisi beliau itu tetap menjadi zero bukan hero. Yang hero itu Bang Rismon, Ibu Tifa, Roy Suryo. Betapapun proses hukumnya itu katakanlah mendukung Jokowi, tetapi tetap akhirnya akan zero. Puncak pemberitaan dan menarik hampir semua media mainstream adalah ketika Pak Jokowi turun gunung. Dia datang sendiri ngelapor terkait ijazah Jokowi itu. Itu blunder Pak Jokowi. Itu blunder? Blunder. Maka penegakan hukum upaya untuk mendapatkan keadilan. Kita bicara sisi logika opini, Mas, bukan sisi logika hukum. Karena apa? Ikut gendang lawannya. Adakah elemen-elemen pendukung Pak Prabowo Subianto yang juga masuk dalam kelompok besar ini? Banyak. April, Mei, Juni, Juli. Tahun ini saja dalam pengamatan kami pertarungan tentang ijazah konon palsu ini sudah mencapai titik didih yang sedidih-didihnya. Siapa yang menang? Yang yakin ini palsu atau yang justru yakin ini asli? Jadi kalau secara opini yang menang itu adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang selama ini itu bilang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi di udara sana justru ada keyakinan, ada anggapan. Dan sekarang sudah menang. Sekarang sudah menang. Tipis, menang mutlak. Menang mutlak. Kenapa bisa mutlak? Karena mereka gencar, pertama. Terus kedua, sudah menarik perhatian publik. Walaupun nanti publiknya, yang menarik adalah publiknya itu aja. Tapi militan. Dan publik itu punya pola getok tular, Mas. Dia akan sebar lagi ke yang lain. Dan getok tular itu yang membuat kemenangan mutlak di kalangan yang menganggap bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Seperti saya katakan tadi, ini sudah berbulan-bulan stamina kita, baik di darat maupun di udara, dikuras habis-habisan untuk mempersoalkan tentang konon ijazah palsu Jokowi. Saya pribadi sudah sampai pada sebuah titik kekhawatiran bahwa jangan-jangan ada isu yang jauh lebih besar yang menentukan rubuh tegaknya kehidupan negara kita, tapi luput dari perhatian. Kenapa? Karena lagi-lagi kita terbius, terhipnosis untuk terus-menerus berbincang, berbusa-busa sebatas tentang ijazahnya seorang Jokowi. Agar kemudian kekhawatiran saya ini, agar kita semua tidak hanyut dalam pembiusan tentang ijazah palsu, mari kita berbincang dengan senior analis drone emprit, yaitu Mas Yan Kurniawan. Mas Yan, terima kasih nih Mas. Siap, Mas. Datang ke ruang diskusi Madilog. Siap. Saya yakin walaupun tanda petik hanya beberapa slide, tapi ada ribuan, bahkan mungkin jutaan data yang bisa Mas Yan expose di sini. Kembali tadi, Mas. Siap. Kalau pihak yang kuat adalah pihak yang meyakini ijazah itu palsu, sementara dalam proses penegakan hukum ya justru sepertinya kebalikan. Ya, bandulnya justru adalah ke Jokowi. Dalam pengertian Jokowi bisa meyakinkan otoritas penegakan hukum bahwa ijazah itu adalah asli. Saya pikir akan ada dinamika yang berbeda antara di udara dengan di darat. Betul. Dan ini memang jadi PR nanti buat pemerintah, dalam hal ini adalah di wilayah hukum ya. Bahwa ada kemungkinan nanti logika hukum dan logika opini itu berbeda. Gitu. Logika hukum berbeda dengan logika opini publik. Iya, berbeda.
ada satu lagi logika Prabowo yang mengatakan ijazah tidak penting. Masalah ijazah tidak penting. Pasti kan tidak? Iya, betul. Prabowo mengatakan itu loh. Iya. Jadi salah satu yang menarik media online mainstream itu adalah ucapannya Bapak Presiden terkait ijazah itu nggak penting. Gitu. Sebelumnya isu ijazah palsu ini bisa dianggap isu yang pinggiran. Tidak didengar, baik itu oleh media mainstream maupun oleh tokoh-tokoh yang lain. Nah, yang menarik adalah di tahun ini, nanti datanya bisa kita tunjukkan, itu dia menarik media mainstream. Menarik statement Ibu Mega untuk mengkomentari ijazah tersebut. Itu terjadi tidak 12 tahun lalu? Tidak terjadi. Ketika ijazah palsu untuk pertama kalinya mengudara? Tidak terjadi. Jadi, perhatian dari media mainstream, justru baru muncul sekarang ini. Sekarang ini, tepatnya itu di bulan April. Awal menurut data yang berhasil kami himpun itu pada saat isu geruduknya rumah Jokowi. Media mainstream ya. Kalau media, mohon maaf, media rendah itu dari dulu sudah beritakan. Gitu, media mainstream tuh dalam artian di sini Kompas, Tribun, Detik, gitu. Media-media yang punya exposure tinggi. Mas bisa membaca kira-kira kenapa media mainstream semisal Kompas, Tribun sekarang akhirnya mengangkat isu tentang ijazah palsu itu di kanal media mereka? Iya, karena gini. Pertama untuk geruduk Pak Jokowi itu sekelas Kompas itu belum memberitakan. Paling yang memberitakan itu seperti kayak Tribun dan polanya deskriptif aja. Maksudnya ada kejadian lebih ke arah ke situ. Waktu itu yang menjadi daya tarik adalah Pak Amin Rais. Pak Amin Rais kebetulan dia kan alumni dari UGM, dia pimpin demo itu. Gitu. Walaupun demo tersebut itu tidak begitu banyak direspon, terutama oleh mahasiswa UGM di situ, tapi itu lumayan diberitakan. Nah, puncak pemberitaan dan menarik hampir semua media mainstream adalah ketika Pak Jokowi turun gunung. Dia datang sendiri ngelapor terkait ijazah Jokowi itu. Ke Jakarta berarti? Ke Jakarta. Datang ke Jakarta. Tentang tudingan ijazah itu palsu. Yang menurut saya nih, kebetulan saya nih lama di wilayah komunikasi. Menurut saya itu blunder Pak Jokowi. Itu blunder? Blunder Maka penegakan hukum upaya untuk mendapatkan keadilan. Kita bicara sisi logika opini, Mas, bukan sisi logika hukum. Gimana? Kalau logika opini gini, logika opini itu adalah belum tentu benar ya masuk di wilayah perasaan publik. Sesuatu yang benar secara hukum tapi belum tentu diterima oleh publik. Karena logikanya berbeda. Gitu. Nah, ketika Pak Jokowi itu melapor, itu turun gunung, Mas. Ada media mau memberitakan Pak Jokowi turun gunung. Bahasa konotatif itu dimaknai oleh netizen yang cerdas itu, dia bilang Pak Jokowi harusnya nggak urus isu ini. Karena apa? Ikut gendang lawannya. Gitu. Sama aja kan Pak Jokowi masuk wilayah isu ijazah palsu Pak Jokowi tersebut. Harusnya kan Pak Jokowi punya isu sendiri. Yang paling gampang apa? Isu legasinya beliau, Mas. Coba Mas cek ya. Infrastruktur kan selama ini Jokowi kan terkenal dengan Bapak Infrastruktur. Ya disebutnya begitu. Disebutnya begitulah kurang lebih. Terlepas dari utang segala macam. Ya, terlepas ya. Salah satu positifnya itu. Coba Mas tulis di Google aja, kita googling Jokowi Infrastruktur. Terakhir muncul kapan? Udah lama, Mas. Udah lama. Gitu. Artinya zaman sekarang gampang kita cek itu bahwa ya memang Pak Jokowi kalau kita tulis di Google aja yang muncul adalah ijazah palsu. Bukan legasi positifnya Pak Jokowi. Iya, tadi Mas Yan menyebut ini kenapa Jokowi justru hanyut dalam permainan gendang lawan? Iya, harusnya jangan. Emang lawannya siapa, Mas? Sampai sebegitu hebatnya bisa kemudian membetot kaki Jokowi untuk ikut dalam tarian ini. Jadi gini, pemicunya yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu ada Bang Roy Suryo, ada Mbak Tifa, gitu kan, Dr. Rismon dan sebagainya. Gitu. Terus orang-orang yang selama ini memang terkenal dengan oposisi, misalkan Pak Said Didu, gitu. Ya, ini die hardnya Jokowi dari dulu, gitu. Isu ini adalah menambah keyakinan tokoh-tokoh tersebut dan loversnya untuk mengatakan memang Pak Jokowi itu salah, Pak Jokowi itu nggak benar. Malah nanti ada di wilayah emosi, Pak Jokowi itu jahat. Begitu. Bukan, Mas. Bukan, Mas. Itu mengerikan itu kalimat, bahkan ada anggapan Jokowi itu jahat. Iya, Pak Jokowi jahat. Jadi di apa namanya, izin, nah ini di emosi nih.
Ini apa ini Mas? Emosi siapa? Ini emosinya publik. Ketika berbicara tentang isu ijazah palsunya Pak Jokowi periode 1 Januari sampai kemarin. Kemarin itu ini tanggal 16 Juli. Kita taping hari ini tanggal 17. Iya. Mas sudah melakukan monitoring sejak Januari sampai Juli. Iya. Inilah suasana batin ketika bicara tentang ijazah palsu Jokowi. Suasana batin kanal X. Kanal X. Dulu Twitter. Kenapa pilih X? Simple, karena X itu adalah kanal yang selama ini digunakan oleh orang untuk melakukan opini-opini politiknya. Mengadu-ngadu secara politiknya. Pertarungan politiknya politik itu sangat di X. Kalau mau lifestyle apa segala itu di kanal yang lain misalkan gitu. Gimana Mas? Gitu. Jadi yang pertama ini adalah yang paling tinggi adalah emosi anticipation. Artinya adalah publik itu melihat ini jangan-jangan. Jadi bahasa yang muncul itu banyak itu jangan-jangan. Andai kata gitu. Jangan-jangan andai kata gitu. Kalau beneran palsu, ya itu publik tuh punya interpretasinya sendiri gitu. Itu antisipasi gitu. Dan yang menarik adalah antisipasinya ini antisipasi bahwa jangan-jangan palsu nih. Jadi aksentuasinya udah aksentuasi keberpihakan kepada bahwa ini nanti palsu. Mereka berimajinasi, tapi imajinasinya sudah mengarah ke situ. Begitu. Ya, terus yang kedua itu trust. Trust itu sebetulnya terbagi dua juga. Ada yang pro ke Pak Jokowi. 1000% saya yakin ijazah Pak Jokowi itu asli. Itu. Terus ketika Puslapor menyatakan bahwa itu asli, itu trust juga tinggi. Tuh kan, gitu. Apalagi yang kurang? Puslapor udah bilang asli, UGM bilang asli, gitu. Tapi sama hatersnya dilawan lagi, yakin 1000% gitu. Ya, selalu ada aksi dan reaksi di situ. Ya, di wilayah trust. Kalau anger jelas gitu. Kemarahan publik gitu, kita selama ini dipimpin oleh orang penipu. Kurang lebih seperti itu. Sampai begitu ya? Sampai begitu. Kesimpulannya karena gini, medsos itu kan sudah tanda kutip bahasanya bahasa kebablasan, Mas. Ini sebetulnya koreksi buat kita semua gitu. Apakah ini mencerminkan memang kita gitu? Ya, itu akan jadi pembahasan ke depan tuh bayangan saya itu bagaimana cultural studies membahas medsos di kita. Kita kan terkenal dengan publik yang julid istilahnya. Resek juga. Kayak gitu. Terus itu yang fear itu lumayan, Mas. Takut. Apa yang ditakutkan? Kalau jadi gini, yang ditakutkan adalah dengan pemimpin Pak Jokowi ini ternyata kita tuh sudah mengalami apa aja. Gitu. Ini kan fear ini muncul ketika isu Save Raja 4. Itu kan dihubungkan dengan Pak Jokowi juga gitu. Ya, karena Pak Jokowi kerusakan lingkungan di Raja 4 karena Pak Jokowi itu pernah hadir di Raja 4 waktu awal pemerintahan dia. Gitu. Terus yang kedua, artinya gini, Pak Jokowi ini ternyata ini tidak pro lingkungan. Dia pro eksploitasi, kurang lebih seperti itu ternyata. Terus kedua, takut yang kedua itu terkait dengan isu perebutan pulau di Aceh. Aceh Sumut. Karena kebetulan gubernur Sumutnya itu mantunya beliau. Gitu ya. Apa yang ditakutkan? Disintegrasi bangsa. Gitu. Itu faktor-faktor itu, ya. Terus ada lagi faktor yang emosi surprise gitu. Surprise itu ketika munculnya Bapak Dr. Rismon. Ya, sebelumnya kan isu ini udah lama, udah berapa tahunan lah gitu. Yang menarik ketika Bang Rismon muncul, dia kasih bukti-bukti yang baru berdasarkan forensik digitalnya dia. Kaget-kaget orang, lebih seperti itu. Dan itu kan cukup tinggi, Mas. Tinggi itu. Gitu. Dan yang menarik adalah Puslapor itu hanya menyatakan aja, dia tidak kasih unjuk cara prosesnya. Saya nggak tahu ya, karena saya bukan orang hukum gitu. Bayangan saya itu sebetulnya gini, kalau pakai wilayah opini, udah jembrengin aja. Abang caranya gimana, Bang Rismon caranya gimana, kasih unjuk ke publik sama-sama. Adu metode, gitu. Gitu. Dan itu sebetulnya clear. Nah, sisi positif lain, Mbak, opini itu kan kalau di Muslim ya, kolb itu kan dibolak-balik. Ya. Isi hati manusia dibolak-balik ke kiri gitu ya. Kalau pakai teknik harvesting itu maksudnya gini, kita ini dulu, kita semai dulu, kita kasih pupuk dulu, nanti kita panen. Ini momennya Pak Jokowi untuk panen. Kalau dia ijazahnya asli. Ijazah asli. Jadi gini, Bang, orang yang tadinya kecewa, orang sumpah serapah, ketika dibalik itu ternyata asli, berbalik dia. Ibaratnya dari ronde 1 sampai 14 belur digebuk-gebukin habis-habisan, ronde ke-15 justru membalik arah dia unggul.
Istilahnya itu harvesting. Kita susah-susah dulu, panen dulu, kasih pupuk dulu. Pas panen itu kita tarik semua, gitu. Dan itu ada istilahnya orang-orang spiral of silence. Orang-orang yang selama ini pendukung Pak Jokowi ngelihat opini gini dia diam, takut. Ternyata karena tidak ada bayaran. Takut karena dia nggak punya bukti untuk mengcounter itu. Untuk mengcounter itu, gitu. Nah, ketika itu ada, itu berbalik dan itu bisa 2 atau 3 kali lipat. Makanya kalau ditanya momen, ini momennya. Tapi kalau terus ikut gendang ijazah palsu, ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan, ada tersangka. Posisi beliau itu tetap menjadi zero bukan hero. Yang hero itu Bang Rismon, Ibu Tifa, Roy Suryo. Betapapun proses hukumnya itu katakanlah mendukung ini Jokowi, tetapi tetap akhirnya akan zero. Akan zero. Karena ini Jokowi. Ini apa ini Bang? Ini kan algoritmanya. Ini jadi nasib kita Bang saat ini adalah opini kita ditentukan sama algoritma. Ya artinya gini. Abang ya ngomong apapun itu hanya akan didengar oleh orang yang percaya sama abang dulu. Terus yang kedua suka dengan topik abang. Abang kalau ingat ya dulu waktu daftar di medsos. Kalau begitu minatnya apa? Iya. Kalau dia minat bola, abang nggak masuk tuh. Kecuali abang ngomongin bola bisa ketarik. Gitu. Nah ini lihat Bang yang gede. Yang gede ini adalah publik yang basically memang tertarik sama isu politik. Gitu. Sembarang isu politik atau politik Jokowi yang terkait. Fase pertama itu isu politik. Kedua, kelompok yang betul-betul nggak suka sama orang tersebut itu dikumpulkan jadinya kayak gini. Gitu. Nah, saya misalkan coba abang cek ya, abang coba buka ijazah palsu ya. Terus kedua, abang buka fokus pada konten yang ketidaksukaan terhadap ijazah palsu misalkan. Nanti konten-konten selanjutnya terkait ketidaksukaan terhadap ijazah palsu tersebut. Orang psikologi menyebutnya bias konfirmasi. Nah, bias konfirmasi Bang. Dan itu sekarang lagi jadi bahan obrolan dan itu akan jadi bahan untuk literasi. Gitu ya. Ngomong-ngomong makhluk sebanyak ini nih, Mas ya, itu betul-betul manusia. Jadi di medsos itu kan ada orang bilangnya itu alam maya. Ya, ada orang bilang tuh itu alam kedua gitu. Artinya gini, di medsos itu ada orang benar, ada tim jadi orang. Sekarang juga ada AI gitu. AI lebih canggih Bang. AI itu dia kayak orang betul, menyaru jadi manusia. Dia menyaru. Pagi dia posting apa, siang posting apa, nggak selalu ngomongin politik, nggak selalu ngomongin ijazah palsu. Gitu. AI itu tinggal diprogramin aja. Misalkan dia suka bola, kita bikin identitas dia suka bola, dia romantis, dia ini. Satu minggu dia ngomongin yang romantis, gitu. Dia religius, misalkan tiap Jumat dia ini posting itu, apa namanya hal-hal yang sifatnya ibadah, misalkan kayak gitu. Itu Bang, sampai segitunya. Dan kita bisa tahu apa enggak? Sorry banget, mau nggak mau asam garam Bang. Simpelnya gitu. Saya jujur, saya nih tiap hari itu salah satu pekerjaan PR saya adalah membedakan itu. Gitu. Saya dari 2012 Bang mantauin kayak gini, itu aja masih kayak gitu. Apalagi mohon maaf Bang, bukan saya mengecilkan teman-teman yang ini ya, gitu. Nah yang menarik adalah ada pola yang sama kurang lebih, yaitu apapun algoritmanya selalu ada kontestasi narasi di situ. Nah kontestasi narasi itu selalu dimainkan pertama itu oleh tokoh, akun tokoh. Pak Mahfud punya Twitter, Bang IJP punya Twitter, ya gitu. Makanya Twitter tuh jadi penting. Ya. Terus kedua ada akun media. Media tuh menggunakan medsos juga Bang untuk menyebarkan informasinya, gitu. Ya. Terus yang ketiga itu influencer. Influencer itu adalah orang bilang sekarang salah satu karir yang bagus jadi influencer Bang. Nanti dia jadi komisaris katanya gitu. Gitu. Ya influencer gitu. Terus keempat baru akun organik. Akun organik itu adalah orang-orang yang kerjanya secara profesional dia membangun isu. Ada orang bilang itu buzzer gitu, ada orang bilang itu dia apa agen komunikasi, macam-macam lah. Gitu tergantung. Jadi disebut profesional karena ada faktor uang, yang mendorong mereka untuk memproduksi narasi tertentu. Tepatnya ada dua Bang, faktor ideologi dan uang. Faktor ideologi dan uang. Ada teman-teman di wilayah kelompok yang mereka itu karena faktor ideologi. Itu clear itu. Masih bagus juga.
Tapi ngeri bang, malah ngeri gitu. Iya ngeri. Kalau dia wilayahnya radikal, iya. Itu bang. Gitu. Nah, lantas bagaimana kita bisa teryakinkan? Ini sebetulnya yang bikin kegaduhan. Kalau disebut kegaduhan ini sebetulnya memang otak manusia secara alami kita sedang dipusingkan oleh isu ijazah Jokowi, atau ini fabrikasi, rekayasa, manipulasi? Kalau ini sudah campur-campur. Tapi awalnya selalu diinisiasi dulu. Yang menginisiasi adalah selalu dari tokoh lanjut ke media, ya. Coba abang cek setiap isu itu, ya. Inisiasi isu Jokowi mulai dari tokoh juga. Dari tokoh, ya kan? Artinya individu ya, individu bang. Individu. Konkretnya gini, kalau misalkan Mas Roy nggak gigih, ini sudut pandang nih orang-orang yang kontra terhadap Pak Jokowi, nggak gigih, Mbak Tifa itu nggak tanda kutip nggak cerewet di medsos, kemungkinan besar nggak sebesar ini. Gitu. Dia waktu inisiasi. Ada tokoh-tokoh lain, misalkan Pak Said Didu, waktu pagar laut kenceng Pak Said Didu, main di situ. Tapi di jasa palsu lebih banyak retweet kasih pandangan, nggak turun langsung misalkan kayak gitu. Yang turun langsung itu kan 3 itu. Roy Suryo, gitu. Terus Ibu Tifa, terus ketika Bang Rismon terakhir. Gitu. Jadi mulai dari mereka nih. Dari mereka nih. Kita data dari Januari sampai bulan ini ya bang. Gitu. Yang bikin tanda petik gara-gara kegaduhan iya. Ada 3 nama itu. 3 nama itu. Kemudian berlanjut ke media. Media mainstream. Ya. Kenapa media mainstream? Karena balik lagi media mainstream melihat ini penting. Masuk ke agenda redaksi dia. Oh ini harus kita beritakan itu. Apalagi terpantik tadi itu ya, geruduk rumah Jokowi. Waktu geruduk rumah Jokowi nggak terlalu bang. Malah nggak terlalu. Ada sudah mulai muncul, tapi nggak terlalu. Mulai muncul banget ketika Pak Jokowi datang ke Polri untuk buat laporan. Gini, Presiden ketika sisa akhir masa jabatannya selalu ada program, baik itu dia tunjukkan langsung atau tidak, adalah yang namanya legacy. Saya ingin dikenang sebagai apa? Iya. Begitu bang. Nah, harum namanya gitu ya? Harum namanya. Iya. Gitu. Sabdo Pandito Ratu katanya begitu. Nah gitu bang. Nah yang menarik adalah, saya nggak tahu Pak Jokowi itu sengaja atau tidak sengaja, dugaan saya itu dia kepleset. Tapi ada juga analisis yang mengatakan begini, Mas, bahwa ya ini salah satu cara Jokowi untuk terus menghidup-hidupkan namanya di udara, sehingga dia tidak kehilangan momentum. Sekaligus tanda petik ya, mungkin unjuk power juga kepada Presiden Prabowo bahwa ternyata publik masih terus memperbincangkan saya loh. Anda tidak punya alasan untuk mengesampingkan saya. Dan itu penyumbang terbesarnya Gibran. Jadi kalau kata kunci Gibran itu ada 3, yaitu pertama itu kinerja Kirban yang seremonial. Seremonial itu maksudnya dia tiap hari kerjanya muter aja. Gitu. Ya, membajak sawah. Nah kayak gitu. Gitu. Seremonial gitu. Kemenyan sekarang. Nah kemenyan istrinya. Gitu. Iya. Terus yang kedua adalah ijazah palsu. Gitu. Selalu dihubungkan sama Gibran. Terus yang ketiga pemakzulan Gibran. Iya. Ini maaf kata nih ya, kalau saya menyimak apa yang Mas Ian kemukakan sejauh ini, kok kesannya Jokowi, Gibran, asosiasinya serba negatif. Serba negatif, gitu. Serba negatif. Legacy tentang infrastruktur sudah redup sejak sekian waktu sih. Iya, saya tandain kemarin coba setahun yang lalu itu. Gitu. Coba nanti kita lihat. Itu setahun yang lalu. Legacy di media online ya. Media online mainstream gitu. Ya. Itu setahun yang lalu, Mas. Padahal kan kita masih merasakan loh jalan tol. Ya, kita masih merasakan ini masih sepakat tidak kalau saya katakan begini. Jokowi adalah contoh presiden atau contoh warga negara yang bisa kemudian menapaki tangga politik sedemikian cepat dan sedemikian hebat berkat kemampuan dia mengorkestrasi opini. Sepakat, dan itu memang begitu. Kalau dia memang adalah orang yang cakap dalam mengorkestrasi opini publik, kenapa justru sekarang dia seolah tidak cukup cakap untuk melakukan hal serupa? Jadi tokoh-tokoh jawara-jawara dia itu udah nggak ada semua. Bentar, nggak ada ini maksudnya apa? Karena nggak ada dananya lagi atau karena? Kalau dana kan saya nggak tahu. Beda. Kalau saya selalu berbasis dari data yang bisa ditarik. Dulu itu siapa yang nggak kenal Denny Siregar, Dehardnya Pak Jokowi? Sangat. Kecewa dia berbalik, gitu. Ya, lihat di isu ijazah Jokowi, ada nggak orang-orang PSI yang muncul? Akun-akunnya PSI. Gitu. Toko-toko yang dulu gigih, saya waktu itu kapan ketemu Bang Ade, saya bilang, Bang ini pada kemana nih orang-orang Bang? Saya bilang begitu. Oh kita udah nggak main tengkar narasi, kalau nggak salah jawabannya begitu. Saya bilang, Bang enggak, ini penting Bang. Bukan masalah tengkarnya Bang, Abang harus ada, bayangan saya itu harus ada namanya
narasi yang seimbang. Begitu. Itu disampaikan ke siapa? Ke Bang Ade Armando waktu itu di salah satu acara di TV waktu itu. Sekarang jadi komisaris ya, PLN ya? Ah ya Bang gitu. Gitu. Dan itu salah satunya itu yang menurut saya itu yang membedakan dulu dengan sekarang. Terus tidak ada partai yang mendukung, partai besar ya, faktor yang signifikan mempengaruhi itu nggak ada. Dulu ada PDIP gitu ya? Dulu ada PDIP. Makanya kan gini, opini itu kan wilayah udara, tetap harus ada wilayah jaringan. Udara itu nggak main jaringan. Udara itu main opini, main di benak cognitive mappingnya publik. Tapi ketika suruh gerak, suruh milih, ya kan, itu butuh jaringan di darat. Gitu. Bisa kita nyalakan lagi. Tadi kan Mas Yan mengatakan ini barangkali udah bercampur baur nih antara manusia yang bernyawa dengan serdadu, bayaran, dengan AI. Kita bisa tidak meramal paling tidak. Ini yang bukan organik. Itu siapa aja sih mereka? Jadi gini, ini ada apa namanya note yang gede ya. Yang menarik itu di sebelah kan ada klaster kanan, klaster kiri. Ini saya kasih tunjukin. Ini klaster kiri. Ya, ini klaster kanan. Oke. Nah, di klaster kanan ini ada Dr. Tiva. Di sini ya, ini. Makin besar artinya makin dominan. Makin besar itu artinya engagement publiknya makin besar. Itu. Nah, ini pekat ini. Terus kedua tidak teratur. Artinya tidak terorkestrasi dengan baik. Dan itu artinya natural. Alami dong malah. Ya, alami. Bagus kan jadinya? Bagus. Ya. Betul-betul ada orang yang terpanggil hatinya, terketuk nuraninya untuk ikut memperbincangkan. Betul. Dan ini masih banget. Ini masih banget. Terus lihat ini lebih teratur. Lebih teratur. Artinya justru ini yang terorkestrasi. Ini terorkestrasi. Dan ini apa posisi mereka terhadap ijazah Jokowi? Ini yang mendukung. Yang mengatakan ijazah Jokowi itu asli. Saya simpulkan sekali lagi supaya tidak keliru nih. Jadi klaster yang sebelah sana, yang pekat, yang besar itu, justru mereka inilah yang secara alami meragukan keaslian Jokowi. Keraguan-raguan itu sifatnya natural, tidak direkayasa, tidak dimobilisasi, tidak dibayar bahkan. Sementara di sebelah kiri adalah mereka yang berkeyakinan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Namun terkesan kuat mereka ini diorkestrasi. Iya, begitu. Artinya gini, ini yang kerja ini hanya jaringannya Pak Jokowi aja. Loversnya Pak Jokowi nggak ketarik. Loversnya nggak ketarik? Kok bisa? Nah ini jadi PR-nya mereka. Makanya saya balik lagi Mas. Ini Pak Jokowi, kalaupun dia dibuktikan secara hukum bahwa ijazah dia asli, kemungkinan tetap akan jadi zero. Tidak hero. Kenapa? Karena secara opini sebelah kanan yang menang. Secara opini sudah menarik orang-orang publik umum yang tidak terorganisasi untuk ikut. Yang ini enggak. Ya mereka itu terang sebagai peneliti, pencari kebenaran, gitu kan? Macam-macam. Gitu. Ini kan mirip kayak kita demo atau kita hadiri konser. Ketika demo nggak ada lagi tuh mana profesor, mana anak baru lulus apa segala, nggak ada. Hanya ada kerumunan massa aja. Atau kita datang konser nggak ada itu. Dia kekayaan berapa atau apa gitu. Kalau ini kan masih. Kalau begitu, mereka yang mengatakan bahwa Jokowi masih menguasai udara, masih punya power untuk mengorkestrasi opini publik, itu terpatahkan loh ya dengan gambar ini. Secara politik iya. Secara narasi politik iya. Secara yang lain apa? Secara yang lain enggak. Di TikTok Pak Jokowi masih bagus. Tapi balik lagi TikTok itu ada ruang lifestyle. Gitu. Pak Jokowi, makanya kekuatan Pak Jokowi secara akseptabilitas personal itu masih banyak. Gitu. Makanya kurang lebih gini, saya mau kasih masukan nih Mas, ke orang-orang pendukungnya Pak Jokowi ini. Kita ya, sedikit aja jangan banyak-banyak. Tip dan trik bagi para pendukung Jokowi. Pindahkan isu Pak Jokowi itu kalau dari ruang politik menjadi ruang lifestyle. Misalnya ijazah palsunya. Contoh yang paling gampang gini, kasih unjuk aja lah sisi humanisnya Pak Jokowi. Yang ketika dia menerima begitu banyak terpaan atau kalau sudut pandang orang mendukung fitnah kayak gitu, dikuatin itunya. Ini saya jadi agak khawatirnya begini. Ini bukan masalah Jokowinya nih ya. Kan yang di sebelah sana itu adalah mereka yang skeptis tentang keaslian ijazah Jokowi. Saya jadi risau, jangan-jangan lembaga semisal UGM juga bisa kena getahnya. Udah kena getahnya. Sudah kena getahnya. UGM wilayah ini tidak percaya lagi sama UGM kurang lebih. Sakit hati saya dengar kalimat itu. Saya lulusan UGM. Nah ini, saya mau ulangi lagi biar abang tambah sakit dan mengevaluasi. Gitu. Saya minum dulu. Lanjut.
Jadi gini, UGM sampai saat ini mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini statement resmi ya. Resmi Bahwa ijazahnya asli. ya. Tapi publik di sini ini yang banyak sekali itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu aja kan udah kelihatan posisi mereka terhadap UGM seperti apa. Yang menarik ini kerennya publik itu, tidak menyerang langsung. Jadi kalau bicara isu ijazah Pak Jokowi, UGM sebagai pelengkap berita. Tapi pelengkap berita di posisi yang disalahkan. Begitu. Tidak menjadi objek yang ditembak. Malah di telinga saya terdengar seperti seolah-olah UGM bersekongkol gitu. Tinggal ada yang mainin ke situ aja, isunya jadi itu. Karena bahan bakarnya udah banyak, Bang. Udah banyak banget bahan bakar. Lalu tip dan trik untuk UGM nih. Tadi tip dan trik untuk Jokowi udah. Coba dia tolong, saya minta tolong nih. Tip dan trik untuk UGM gimana? Simpelnya kasih unjuk sedetail-detailnya, tapi bukan unjuk berupa data, tapi metodologi caranya. Nah, kalau ini kan berarti kan pakai kurang lebih, bayangan saya itu pakai penelitian literatur ya. Gitu. Kasih unjuk aja berkas-berkasnya. Jokowi, ijazah juga diperlihatkan? Iya, ijazah saya diperlihatkan. Sangat seklir itu. Sebenarnya kan nggak tahu nih, mohon maaf, mungkin saya terlalu menyederhanakan. Tinggal kasih unjuk doang, Bang. Tapi kan ijazahnya konon dipegang Jokowi, bukan dipegang UGM. Iya, kan ada jejaknya. Misalkan kumpul bareng, ya orang bareng-bareng diinisiasi misalkan sama UGM. Atau ada mungkin ikatan alumni atau apa gitu. Atau perhimpunan guru besar. Perhimpunan guru besar gitu. Ada wilayah pertemanan, kasih testimoni. Dulu Jokowi pernah ngopi bareng sama saya ya. Waktu itu pernah, misalkan bantuin saya nembak yang sekarang jadi istri saya, misalkan kayak gitu. Mas Yan tahu tidak kenapa saya, yang paling bikin saya ngeri adalah karena itu organik. Karena itu alami. Saya bayangkan mereka adalah mereka yang berpikir merdeka, berpikir jernih, berpikir lurus. Bukan orang-orang kepalanya dipegang untuk mengatakan A atau B atau C. Mereka merdeka. Itu bagi saya merisaukan sekali. Iya. Nah, yang saya juga bingung adalah di UGM-nya sendiri tidak ada kayak semacam gerakan untuk mencari tahu. Tapi ada sisi positifnya juga sih. Dalam artian gini, UGM nggak mau masuk ke gendang tersebut. Itu kerennya di situ memang. Kerennya di situ. Gitu. Mas Yan, ketika membaca ini ada tidak tanda-tanda begini? Ini konon sudah terjadi penyalahgunaan terhadap alat-alat negara. Yang semestinya mereka adalah alat negara, tapi justru menjadi alat kekuasaan. Sehingga muncul dugaan-dugaan, jangan-jangan sekian banyak alat negara ini justru sudah diikut sertakan dalam membangun orkestrasi narasi tertentu. Itu indikasi itu tertangkap tidak, Mas? Kalau di ijazah palsu enggak. Ya, gitu. Ijazah palsu itu isinya adalah yang kelompok kanan ini adalah orang-orang yang dulu haters atau oposisi terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Mereka dengan isu ijazah palsu ini semakin militan. Yang menarik adalah mereka di posisi pemerintahan sekarang itu tidak menyerang Pak Prabowo. Dia menyerang pemerintah via Gibran. Makanya isu pemakzulan itu laku di sini. Isu pemakzulan laku. Ketika bahas MBG misalkan, mereka nggak terlalu tertarik dengan MBG. Padahal MBG itu bagian kesehariannya mereka. Ini unik nih. Ketika Mas Yan menyebut masalah MBG, saya ingat begini. Ini teman-teman detik.com, ini catatan saya nih. Beberapa pekan lalu, dari sekian banyak berita yang ada di detik.com, berita yang paling atas dalam pengertian komen yang paling banyak, itu justru MBG oleh Polri. Saya terus terang bertanya-tanya, seseksi itukah isu MBG sampai menempati peringkat pertama di detik.com sebagai berita yang paling sering diperbincangkan oleh netizen? Saya ragu. Apa ya yang bisa dimaknai? Jadi gini, wajar setiap program itu butuh amplifikasi. Butuh amplifikasi, artinya perlu diworo-worokan. Gitu. Karena suka nggak suka realitas sekarang adalah realitas akan menjadi sesuatu akan jadi realitas kalau itu viral. Clear di situ, gitu. Dan sepertinya yang buat MBG Polri itu paham dengan kondisi kayak gitu. Dengan teori itu dia paham. Dengan teori itu dia paham. Sehingga ya dibuat gimana caranya agar aplikasinya itu tinggi. Jadi lagi-lagi bukan alami. Lagi-lagi sepertinya bukan alami. Kita patut menduga. Bahwa isu tentang MBG Polri sedemikian laris di online atau paling tidak di portal berita tertentu, bukan sesuatu yang alami. Bukan sesuatu yang alami, begitu.
Makanya kan gini, basic alami itu, pertama itu percakapannya pasti ada news value, nilai berita. Iya. Gitu. Makanya isu-isu yang sifatnya konflik, horor, seks, oh itu cepat itu. Gitu. Terus kedua, isu-isu yang sifatnya aksidental. Nanti misalkan gempa nih, oh itu nggak perlu diomongin, orang langsung kasih unjuk. Ada gempa nggak? Misalkan kayak gitu, itu langsung viral dan sebagainya. Mas, yang kita bisa tidak membuat ramalan, berapa lama lagi isu tentang ijazah polis, maaf saya jadi ijazah polisi, apa yang terjadi di kepala saya nih. Sampai kapan isu tentang ijazah palsu Jokowi konon itu akan terus menjadi perbincangan netizen? Sampai kapan? Ada gambaran grafik ke sana? Jadi gini, ini kan sejak Januari kan? Mas sudah monitor sejak Januari kan? Januari. Yang menarik itu kan pertama, Januari sampai April, nih mohon maaf ya, kita kasih data. Nah ini, kita lihat ya. Januari itu ada 1, 2, 3 lah, dan itu isunya isu ijazah Jokowi, tapi tanda kutip masih cerita yang lalu, gitu. Nah, ada episode terbaru gitu, itu di bulan April. Di bulan April ya, ini tiba-tiba melonjak gitu. Tiba-tiba melonjak gitu. Apa itu? Yaitu pada saat geruduk, geruduk itu. Nah, kenapa baru? Karena bisa menarik media mainstream untuk memberitakan, walaupun nggak banyak, gitu. Dan nih, saya kasih unjuk yang media mainstreamnya ya. Nah ini, gitu. Oh iya ya, mulai April itu ya media mainstream. Ini khusus media mainstream memberikan perhatian. Iya, menurut perhatian. Awalnya kan sepi-sepi aja, gitu. Kan gini, media ketika menulis itu kan pasti sudah mereka siapkan minimal rapat di meja redaksinya itu. Mana yang dianggap penting, baik itu secara ideologi maupun secara ekonomi ya. Dalam artian nanti, wah ini ada clickbaitnya nih, kita bisa dapat untung di situ, misalkan kayak gitu. Nah, isu ijazah Jokowi ini yang menarik itu di bulan Aprilnya, yaitu ketika geruduk Jokowi, terus sayangnya adalah Pak Jokowi itu kemakan yang tadi saya bilang. Malah datang ke kantor polisi. Malah datang ke kantor polisi. Tambah itu. Karena news value-nya sebenarnya di Pak Jokowi sendiri. Makanya kalau misalkan saya boleh bicara gitu, sama tim Pak Jokowi itu, ini tim komunikasinya yang harus diperhatikan betul gitu. Ya. Nah, apakah natural sekarang, percakapan publiknya natural? Gitu. Awalnya memang ada sistematika yang membuat hal ini menjadi naik, gitu. Apa? Itu geruduk rumah Jokowi. Geruduk itu kan datang bareng-bareng, berarti kan janjian, gitu kan? Ketika janjian kan ke sana, gitu. Itu kan ini ibaratnya apa? Bukan ibaratnya, itu yang disebut dengan ya sesuatu yang kita buat, gitu. Ya rekayasa lah, bukan natural, gitu. Mas, kita boleh kembali ke yang warna merah tadi, enggak, Mas? Mana? Yang SNA ya? Nah ini Mas. Tadi kan Mas Yan menyebut yang berhimpun di bagian yang besar itu adalah mereka-mereka yang berseberangan dengan Jokowi. Iya, berseberangan dengan Pak Jokowi. Pertanyaan saya begini. Prabowo Subianto kan dulu berseberangan dengan Jokowi. Adakah elemen-elemen pendukung Pak Prabowo Subianto yang juga masuk dalam kelompok besar itu? Banyak. Gitu. Ini kan ini pendukungnya Pak Prabowo, tapi bukan yang sekarang, yang dulu mendukung Prabowo Subianto gitu kan. Intinya gini, ini adalah orang-orang haters abadinya Pak Jokowi lah kurang lebih. Musuh abadi gitu. Nah, yang menarik lagi adalah yang dikecewakan sama Pak Jokowi, misalkan contoh Denny Siregar misalkan, ya itu dia nggak jadi opinion leader di sini. Di isu ijazah Pak Jokowi dia nggak jadi opinion leader. Tapi sekaligus saya jadi memahami bahwa seolah juga ada friksi antara Prabowo Subianto dengan para pendukung mereka. Kenapa? Prabowo Subianto kan berulang kali mengangkat narasi yang positif terhadap Jokowi, termasuk hidup Jokowi. Tapi kenapa para pendukung beliau justru berada dalam lingkaran yang kontra terhadap Jokowi? Jadi gini, pendukungnya Pak Prabowo kan banyak, ada berbagai elemen. Salah satu elemennya adalah para atau orang-orang yang dulu haters abadinya Pak Jokowi gitu. Dan ada juga pendukung yang lain. Pendukung lain tuh yang netral. Terus ada juga yang harus diingat adalah ada yang split voter itu. Dulu ke Pak Jokowi, sekarang dia ke Pak Prabowo. Berayun gitu. Ya, yang namanya swing voter itu kan contoh Mas, gemoy itu suka nggak suka, mau diakui atau tidak, itu pengaruhnya besar. Kenapa? Pemilu kemarin itu pemilunya anak muda.
Ya, anak muda itu pertama itu wilayah akseptabilitas dulu, Mas. Baru wilayah Anda pinter apa enggak gitu. Ya, akseptabilitas kan polanya Bapak gue banget apa enggak? Bapak tuh gaul banget apa enggak? Makanya Amin Rais. Anies itu main TikTok gitu. Anies dengan mohon maaf terkenal dengan kepakarannya, tapi main TikTok dia gagap gitu. Kan gagap itu di awal itu. Itu disukain sama anak-anak muda. Karena sisi naturalnya itu, Bapak mau gaul ya sama saya ya. Gitu. Nah, orang-orang kayak gitu nggak suka dengan isu ini. Nggak suka dengan isu politik ini. Gitu. Artinya mereka tidak ikut ngobrol di sini. Ini hati-hati buat para orang yang lagi menggaungkan ijazah palsu Pak Jokowi. Karena kebablasan juga tidak baik. Akan balik ke mereka juga. Di istilah komunikasi, medsos itu too much. Kebanyakan lu gitu. Sampai enak gitu. Ya kan tadi Mas juga kalau nggak salah ngomong kan, ini mau sampai kapan sih? Padahal ada hal lebih penting. Omongan seperti itu tuh udah mulai banyak. Itu tanda-tanda tuh ya? Itu tanda-tanda gitu. Artinya apa? Ya, jangan asik juga gitu. Gitu. Jangan asik juga dengan sesuatu isu yang menurut Anda jadi hero, tapi nggak tahu orang tuh udah gitu. Nah ini kan belum tentu bagus juga, Mas. Ini kan cuma kondisi aja bahwa Anda betul didukung gitu. Tapi apakah suara publik? Lihat dulu. Kita cek. Ini kan di kanal X. Coba kita lihat di kanal-kanal yang lain. Apakah mereka main isu ini? Oke, misalkan main isu ini. Tapi angle-nya apa? Apakah angle-nya wilayah penyidikan, wilayah hukum, atau wilayah yang lain? Gitu. Gitu, Mas. Kurang lebih. Ini pertarungan yang menurut saya keren. Adu strategi. Tapi menjebak. Menjebak gitu. Tadi Mas Yan juga punya slide yang isinya lingkaran-lingkaran seperti donat, Mas. Mana tuh? Oh, itu apa, Mas? Sorry. Ini saya mau kasih unjuk. Nah ini. Lihat dulu ini kan gini. Ini akun yang punya impact paling gede terhadap ijazah palsu Pak Jokowi. Belum paham saya. Gimana? Jadi gini, ini kan saya ngambil data dari Januari sampai kemarin. Ya, sampai 16 Juli. Ya, terus kita himpun datanya. Terus kita susun, mana akun yang paling punya dampak. Jadi sekalinya dia ngomong atau tweet gitu, itu kemana-mananya paling gede. Itu kurang lebih. Ya. Nah kita lihat di sini, yang pertama itu akun Grok AI-nya ini Twitter. Yang kalau kita bingung kita nanya ke dia. Gitu. Karena Twitter sendiri X itu punya data gitu. Ya, artinya apa? Ini sebenarnya publik udah mulai keren, Mas. Minimal dia pengen cari tahu dulu, nggak langsung benar menghujat atau menghakimi gitu. Terus yang kedua, ya, semuanya diisi oleh akun media mainstream. Ya, artinya apa? Artinya publik ya melihat media mainstream itu datanya valid. Saya ngomong, Mas ngomong, tapi belum masuk ke media mainstream, orang belum share. Gitu. Ini maaf nih pemikiran jorok saya begini. Berarti kalau saya ingin membalik ritme pertandingan, saya harus kuasai media mainstream itu. Gitu ya? Kurang lebih gitu. Dan jangan hanya dia diberitakan, tapi juga tolong masukkan di akun medsosnya. Karena belum tentu berita itu dia jadi gini, ada orang lihat langsung di ininya, di Detik misalkan atau di Tribun. Ada orang melihat berita itu ketika dia scroll medsosnya. Oke. Saya paham. Nah, jadi ada TV, ada website, ada medsos. Yang paling jitu adalah kalau suatu isu tiga-tiganya dimunculkan. Karena orang sekarang gini izin. Kita hari ini nonton TV berapa jam? Sedikit. Lihat koran nggak boro-boro. Koran udah punah. Orang udah bisa bilang gitu punah. Rata-rata orang mengambil informasi itu di akun medsos. Gitu. Tinggal lihat segmentasinya. Gitu. Anak muda itu benar gini. Anak muda itu nyarinya itu di TikTok, Mas. Gitu. Anak muda cari berita di TikTok. Di YouTube juga. Tapi yang paling dominan itu di TikTok. Buat teman-teman Madilog tuh berarti TikToknya. Jadi gini, kalau bisa teman-teman juga ketika bikin konten di YouTube, ambil 5 detik, maksimal 15 detik, masukkan di Reels di TikTok. Gitu. Terus ada diksi-diksi yang kuat, yang menarik perhatian publik, itu yang diambil quote-quote, lempar di situ. Kenapa anak muda melakukan itu? Karena mereka kebanjiran informasi. Harus informasi yang punya nilai daya tarik gitu, yang narik, yang punya anchor gitu, ketarik gitu. Sampai akhirnya dia noleh ke situ. Dan nolehnya juga itu nggak lama.
Karena ada informasi lain yang nunggu. Harus jawab WA temennya, terus harus ada selesaikan ujian, harus bayar GoPay-nya. Kan pakai HP semua Mas sekarang. Bocoran dikit ya Mas, kita bicara dikit aja tentang Gibran. Kalau hasil pantauan oleh drone emprit dari masa ke masa, dari bulan ke bulan, posisi Gibran itu seperti apa sih Mas? Jadi gini, kalau untuk Gibran itu waktu di acara TV kemarin itu, di 1 bulan terakhir itu, Gibran itu termasuk paling populer setelah Pak Prabowo. Populer ini konotasi positif atau negatif nih? Enggak, mau positif maupun negatif. Dia populer dulu, kan ada 3 Mas biasanya. Populer, sentimen, engagement. Populer itu paling banyak diperbincangkan. Paling banyak diperbincangkan. Oke. Itu ya. Dia populer gitu. Terus kedua masuk ke sentimen nih, baru apa? Ya, banyak merahnya, banyak negatifnya gitu. Sering diomongin orang tapi jangan-jangan isinya cimaki. Ya. Kurang lebih seperti itu. Sentimen gitu. Dan yang disayangkan adalah banyak negatifnya itu bukan disumbang oleh Gibran, tapi coba kanan kirinya. Dari dari Pak Jokowi, dari Bobi gitu. Ya gitu, kurang lebih 2 penyumbang di bulan-bulan terakhir itu penyumbangnya 2 itu. Mengena akhirnya getahnya ke Gibran. 2. Gitu. Tadi popularitas, sentimen, yang ketiga engagement. Engagement itu siapa yang ngomong, siapa yang tertarik dengan isu tersebut. Jadi kami biasanya kalau ngeliat isu tuh oke, populer. Kita cek, oh tokohnya ngomong ini aja. Aman Pak gitu. Kalau misalkan saya ngomong sama dimintain nasihat gitu misalkan saran gitu. Tapi ketika ada tokoh yang betul-betul punya pengaruh di publik bahwa itu kuat, walaupun dia baru muncul 1 langsung alert. Itu namanya engagement. Nah, engagement Gibran bagaimana? Engagement Gibran itu pertama itu masih didominasi oleh haters. Gitu. Terus kedua, engagement Gibran itu memang masih bagus di wilayah anak-anak muda, tapi pendukung dia. Ukuran pendukung dia tinggal kita tarik aja data, emang dari dulu dia udah dukung gitu. Nah, yang baru-baru tuh enggak. Padahal yang dibutuhkan oleh timnya Gibran adalah bukan hanya yang loyal itu, tapi juga yang baru. Jadi overall secara keseluruhan ditinjau dari sisi popularitas, sentimen dan engagement, Gibran nomor 2 atau nomor 3 biasanya populer. Gibran pernah nomor 3 pada saat isu Iran. Wajar orang ke situ semua. Kan menarik tuh kemarin tuh perang Iran sama Israel gitu. Itu Prabowo tetap nomor 1. Walaupun Iran Israel, Prabowo tetap nomor 1. Saya jadi penasaran. Gitu. Kalau Prabowo popularitas pasti tinggi. Sentimennya juga positif. Negatif juga banyak, tapi masih lebih positifnya dibanding negatif. Engagementnya juga banyak. Wajar Mas Presiden dan Presiden awal. Gitu. Ada fenomena yang menarik di zaman PSBY dan sepertinya akan berlanjut terus. Itu fenomena kapal karam. Apa itu? Ya ketika mau terakhir masa jabatan, nah orang banyak yang pindah. Ditinggal. Pak Jokowi sekarang coba lihat. Cek enaknya zaman sekarang kan tinggal googling aja. Jokowi tinggal kasih tanggalnya gitu atau mau ngomong apa, lihat. Tokoh-tokoh masih banyak yang ngomong ke sini. Dan kemana itu tokoh-tokoh? Gitu. Kita pindah lagi. Mas punya tidak data secara umum aja, singkat dulu, data tentang korupsi PUPR Sumatera Utara. Suka tidak suka, akhirnya ingatan publik juga akan mengarah kepada Bobi Nasution, menantunya Jokowi. Ada tidak data tentang itu? Ada, tapi kami nggak pantau melekat ya, gitu. Ya, kami pantaunya di tingkat popularitas saja. Yang menarik itu pertama, isu PUPR masih kalah dengan isunya perebutan Pulau Aceh dan itu, gitu. Dan dua-duanya menyumbang sentimen negatif signifikan ke Bobi dan ke Pak Jokowi ujungnya. Jadi kan gini, dari Bobi ke Jokowi terus ke Gibran. Oh begitu gitu. Alurnya gitu. Nah ketika udah 2 tahap itu biasanya orang tuh udah mulai menghubungkan, orang udah mulai membelokkan kayak gitu. Basically kan dia kecewanya itu pada orang yang terlibat di isu tersebut kan. Dalam hal ini kan Mas Bobi gitu. Nah, Bobi dibelokkan ke Jokowi terus ke Gibran. Satu lagi. Isu tentang pemakzulan Gibran. Bagaimana hasil monitoringnya? Jadi lihat aja ini saya ada datanya tapi 1 bulan terakhir ya. Nggak apa-apa. Gini. Ini slide jadi ini 1 bulan terakhir, ini kata kuncinya Gibran, kata kuning. Jadi kita kata itu Gibran, terus Gibran kata bumi gitu. Kita crawling kata-kata yang netral
gitu. Biar nanti nangkep itu data itu baik kanan maupun kiri, kurang lebih seperti itu. Yang menarik itu adalah ini kan banyak nih retweet gitu. Ya, ada kita punya sampai ribuan. Kita ngambil 5 yang terbesar. Gitu. Dari 5 ini 5-5-nya negatif semua. Semuanya negatif. Negatif kepada Gibran. Nah, artinya maaf, negatif terhadap Gibran itu mendukung pemakzulan, mendukung pemakzulan. Mendukung pemakzulan Gibran. Contoh misalkan ada di sini ada Pak Said Didu ya. Apakah kebetulan setiap ada masalah yang mengarah ke dinasti Solo saat ini kasus PPR Sumut dan usul pemakzulan Gibran maka ya kurang lebih itu negatif ya. Besok-besok saya kasih unjuk aslinya ya. Ya ini kan apa namanya karena ini komposisi di di grafiknya kayak gitu. Terus ini syarat pemakzulan Gibran terpenuhi secara hukum. Berarti netizen mencari tahu ya. Bagaimana sih cara ada 2, netizen mencari tahu, netizen menyebarkan. Netizen cari tahu mungkin nggak begitu banyak gitu, kecuali memang isunya baru. Ini kan isunya udah lama. Nah, kemungkinan besar ini adalah netizen yang menyebarkan. Siapa yang menyebarkan itu yang tadi itu di klaster itu, yang merah besar, itu. Terus berdampak nggak? Sebetulnya nggak berdampak banget. Orang muter di situ aja di klasternya itu, kan makanya dibilang echo chamber. Terus berdampak buat publik nggak? Iya. Kenapa? Ada ketok tular, Mas. Alhasil, kalau kita bandingkan 3 isu. Ijazah konon palsu Jokowi, korupsi PUPR yang oleh publik diyakini akan juga menyeret nama Bobi Nasution, dan yang ketiga isu tentang pemakzulan Gibran, itu tetap yang unggul adalah isu tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Nomor 1 itu, nomor 2 pemakzulan gitu, terus ketiga baru PUPR. Tapi jauh jaraknya, Mas. Jauh jaraknya. Kenapa saya tanya begini, Mas? Semalam saya dikontak oleh seorang guru besar ilmu hukum dari Universitas Indonesia. Dia betul-betul mewanti-wanti saya agar tidak terbius dalam isu tentang ijazah palsu. Kenapa? Sang guru besar ini, saya sangat hormat pada beliau. Saya yakin beliau cerdas, berintegritas gitu ya. Ada isu yang lebih besar lagi, yang tidak semata-mata masalah lembaran kertas yang bernama ijazah. Ada isu besar terkait dengan dugaan korupsi, ketidaketisan politik dari keluarga Solo. Guru besar mengatakan, jangan sampai kemudian isu kita terkunci pada, perhatian kita terkunci pada isu yang minor. Sementara isu yang lebih besar, dugaan korupsi, ketidaketisan politik, dan seterusnya terkait keluarga Solo, itu justru kita tidak berikan perhatian ke sana. Dan kekhawatiran itu sudah terjadi. Kekhawatiran sudah terjadi. Gitu. Jadi orang banyak fokus pada isu terkait dengan ijazah palsunya Pak Jokowi. Terus kedua pemakzulan Gibran. Ya terkait dengan PUPR, pokoknya isu korupsinya enggak. Ini mirip-mirip gini, kita lebih tertarik pada isu pemakzulan Gibran, ijazah palsu, dibanding judi online. Padahal judi online itu tiap hari makan korban. Iya. Gitu. Itu. Jadi ini kebisingan yang, maaf kata, mungkin tidak begitu besar. Kalau kami bilangnya itu yang disebut noise. Itu noise. Padahal banyak voice itu, ya. Di judi online, Mas, itu ada orang gantung diri, ada polisi sama istrinya polisi, kayak gitu tuh, macam-macam loh. Tentara kena, ya. Semua orang itu, semua lini kena itu. Itu kan apa ya? Sendi-sendi negara itu rapuh loh itu. Dan itu kita kenapa nggak fokus ke situ gitu? Bisakah saya katakan bahwa kecanduan kita pada isu tentang ijazah konon palsu Jokowi ini sudah sampai sebuah kecanduan yang tidak lagi sehat, tidak lagi konstruktif, ini kebisingan yang sebatas menciptakan kepusingan belaka? Ya, saya bilang di hari ini udah mulai kita mengevaluasi, terutama kepada teman-teman tuh ya, teman-teman yang fokus tanda kutip mengkritisi isu ijazah palsunya Pak Jokowi. Oke, mereka itu sudah berhasil membangun opini, sudah memposisikan Pak Jokowi itu zero. Ibaratnya udah salah lah Pak Jokowi itu. Secara opini itu udah salah. Gitu. Yang jadi pertanyaan, harapannya adalah coba juga di isu-isu sosial yang lain. Dan itu sebenarnya sangat bermanfaat buat para influencer tersebut, agar influencer tersebut betul-betul sebagai influencer yang mendengar hati masyarakat. Misalnya gini, Mas tiap hari ngomongin Jokowi aja dari pagi sampai sore. Gak ada itu ngomongin yang lain. Pak, masalah saya bukan masalah Jokowi aja, Pak. Masalah saya nih, bentar lagi nih, anak sekolah nih, kan kemarin baru anak sekolah itu. Masalah saya kemarin, misalkan banjir nih. Banjir di depan dia nggak ngomong, dia masih ngomongin Jokowi aja.
Itu salah satu kritikan saya sebenarnya, saya udah sampaikan dulu. Ada teman kawan influencer, saya bilang, abang mau jadi apa? Gitu, benar-benar membela masyarakat, gitu. Atau hanya sakit hati ke orang. Saya tahu dia membela masyarakat, saya tahu idealisme dia. Tapi coba cek cara abang nge-tweet, bikin postingan. Lihat berapa komposisi abang ngomongin isu politik, isu sosial, gitu. Ya. Terus kita lihat sama-sama. Dia bengong gitu. Artinya gitu. Ini akan jadi too much, ini akan jadi blunder, karena hanya di situ aja. Netizen Indonesia seolah sudah mengidap obsessive compulsive disorder terkait isu ijazah konon palsu Jokowi. Sampai akhirnya dia melupakan realitas yang dia jumpai sehari-hari. Begitu. Yang Kurniawan, senior analis Drone Emprit, terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Money Talk. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa diskusi rutin ke depannya, Mas. Siap, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ejak. Ya.